Nek kon pintermu meningkat, kudune apikmu ya meningkat, ibadahmu yang meningkat, lah ngono. Mentalmu ya tambah meningkat. Kan yang kita alami dalam dunia transformasi tradisi ke modernitas sampai ke posmo, sampai sekarang ini ada post sekularisme sekarang ini, itu kan ketidakseimbangan. Sing sembayang tok spiritualitas munda tapi intelektual mandek, ya, kulturalitasnya mandek, faktor-faktor lain mandek. Nah, kita sedang belajar, nek tambah pinter kudu tambah apik, kudu tambah alim, gampang ngono ya, kudu tambah kendel, kan gitu mestine. Isiji. Nomor 2, ada harmoni vertikal, ada harmoni horizontal. Selama ini kalau kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu semua sifatnya horizontal. Suku-suku, agama-agama, kelompok-kelompok, segmen-segmen, parpol-parpol, ormas-ormas, semua horizontal. Tidak pernah ada yang ngomong sampai hari ini mengenai harmoni vertikal. Jadi harmoni vertikal itu gini. Saya pernah suatu hari, karena dulu di tahun 80-an, universitas saya namanya Universitas Patangpuluhan, di mana semua aktivis mahasiswa, semua pergerakan itu ngumpul di markas saya. Dan di situ ada yang namanya Marquesot. Marquesot itu teman saya di desa. Anda tahu buku saya 2 Marquesot ya, Marquesot Bertutur dan Marquesot Bertutur lagi. Marquesot itu teman saya, tidak tamat SMP, tidak tamat SD bahkan. Tapi dia filosof yang luar biasa, pekerja yang luar biasa, dan ahli otomotif, ahli listrik, dan ahli mesin. Dan dari jam sampai mesin kapal dia bisa digital. Begitu digital dia harus mulai tua, harus mulai kayak sosinang. Tapi begini, bendino arek-arek diskusi di omahku. Wah, tentang globalisasi, tentang grand design, Illuminati, Freemason. Wah, Israel gini, Yahudi, Ashkenazi, Yahudi Separadim, gak tahu krungu kan. Tepak. Engko nek Marquesot teko, Marquesot melok ngomong padahal bahasa Indonesianya gak karu-karuan. Yo mboten ngoten nek prasa kula niku urip niku mboten ngoten wis pokoke dikacau karo Marquesot, diskusi masalah meneng cep mergo Marquesot teko. Marquesot teko wis diskusine mandek-ndek soalnya arek-arek iki wong desa gak ro apa-apa melok ae kan gitu kan. Mergo dhek koncoku arek-arek gak wani musuh Marquesot. Gitu ya. Akhirnya terjadi stagnasi. Terus saya tanya sama mahasiswa-mahasiswa aktivis Sinono, HMI, GMNI, PMI, semua campur di tempat saya, semua ngumpul jadi satu untuk Republik Indonesia dan kemanusiaan, gitu ya. Terus aku takon, Rek, kenapa kalian mandek setelah Marquesot ngomong? Kalian ini tidak paham Marquesot atau kalian berpikir Marquesot tidak paham Anda? Sing di? Awakmu mesti ngarani nek Marquesot iki gak roh apa-apa lah, apa melok-melok diskusi aktivis lah ngono. Lah ngono to cara berpikire. Saiki aku takon nang kon Rek. Anda kuliah ini supaya dipahami orang kecil atau rakyat kecil atau supaya Anda lebih memahami rakyat kecil? Sing ndi? Lah kok kon nuntut rakyat kecil paham kon? Kon iku wis di sekolah no dibayari malah nuntut sing bayari paham kon. Kudune semakin tinggi sekolahmu, grafik intelektualnya naik, berarti kulturalmu harus juga naik. Semakin kamu sarjana, semakin kamu bisa omong-omong sama tukang becak, sama kuli, sama orang kecil, betul enggak? Kalau Anda presiden, Anda harus bisa ngomong ke semuanya. Sama dokter-dokter Anda punya bahasanya, sama ulama-ulama, pastor, pendeta Anda punya bahasanya, kepada preman-preman Anda punya bahasanya, kepada pengusaha Anda bisa ngomong, kepada orang kampung-kampung di pojok-pojok, ya. Di pasar-pasar Anda harus punya bahasa, dan itu berbeda-beda. Sama dengan Ma'iyahan ini, malam ini beda sama yang di Magetan, berbeda sama di Gerobokan, karena segmennya vertikal, ada yang berpendidikan banget, orang semua desa banget, dan saya harus punya semuanya. Kemarin saya semacam keynote speaker untuk diskusi Muhammadiyah, Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah. Saya seolah-olah ahli hukum dan saya yang memberi paparan awal, baru kemudian para ahli hukum berdiskusi, gitu ya. Aku kudu iso ngomong na ahli-ahli, aku kudu iso ngomong na ulama-ulama, gitu, ulama sing kitab kuning, sing kitab hijau, sing kitab coklat, aku kudu iso. Kemudian karo wong cilik, saya pernah acara begini karo wong tuwek kabeh ndek Makassar ya tahu aku. Tuwek kabeh wis rada wis
wis ampas lah, wis karen-karen lah, ya. Atau saya workshop sama anak kecil, 500 anak kecil dulinan golong komeng karo aku takjak nyanyi. Anda harus bisa. Kalau Anda berani mencalonkan diri jadi presiden, Anda harus punya harmoni dan komunikasi dengan semua segmen masyarakat. Semua. Kalau Anda hanya punya satu bahasa, ojo jadi pemimpin. Kalau Anda pemimpin, jadi makanya pemimpin Indonesia harus pemimpin dunia. Skalanya harus dunia. Kalau Anda skalanya Indonesia, Anda paling Gerindra, musuh PDIP. Tapi kalau Anda skalanya dunia, Indonesia musuh negara lain, nah anjane musuhan atau bekerja sama dengan negara lain. Jadi pemimpin Indonesia harus pemimpin dunia skala berpikirnya. Ngono rek. Kok kasih milih kon dilungkas. Itu ya? Jelas ya Mas ya? Sabrang kemarin mengajari saya, kalau Anda bertengkar sama tetangga Anda, bersaing, si tuku motor, si tuku motor murape, pager dicet, ya pokoknya saingan. Ketika kampungnya di 10 kampung lain, Anda masih bertengkar dengan tetangga atau Anda kompak? Nah, sekarang ini Aremania sama Persebaya belum harmonis. Persija Jakmania sama Persib Bandung Bobotoh ya, bermusuhan. Tapi kalau yang tanding PSSI, mereka musuhan enggak? Maka presiden harus PSSI. Presiden tidak boleh petugas partai. Petugas tidak boleh PDIP, tidak boleh Gerindra. Masuk gak, Nah itu namanya harmoni. Jadi harus mengerti skalanya. Demikian juga kon ojo NU, ojo Muhammadiyah, Islam. Jelas ya? Kalaupun NU harus memperkuat Islammu, Muhammadiyah memperkuat Islammu. Jangan lantas berpikirnya NU, berpikirnya Muhammadiyah. Nek awakmu berpikir NU, Muhammadiyah, wong liya. Betul enggak? Nek awakmu berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, liyane orang lain. Ngono loh. Sekarang nyuwun sewu ya. Kon ro tumpeng. Kamu pikir tumpeng itu mek wong gawe sego di lincipi? Itu sebuah perjalanan pemikiran dan perjalanan penghayatan budaya sampai tingkat spiritual. Maka ketemulah bentuk tumpeng. Tumpeng ini akan babak semifinal dari perjuangan orang Islam di Jawa dan di Indonesia. Karena dulu asalnya ambeng, nah ambeng itu pokoknya sego di ler ngono tok, ya. Terus Sunan Kalijaga teko, terus kan gelem tak garek tak usuli. Iki nek anjane gawe ambeng kayak ono kembang telu, siji kembang mawar, loro kembang kenongo, nomor telu kembang kantil. Terus dimaknai kembang mawar itu yang merupakan wakil dari pluralitas bunga-bunga di kebun. Macam-macam kembangnya tapi dijupuk situk sing paling romantis kembang mawar. Oke, ini mewakili pluralitas atau Bhinneka Tunggal Ika. Terus Bhinneka Tunggal Ika iki kudu kenongo. Kenongono kenong ini. Bebas. Kon ngarep presiden 1, presiden 2 sakarepmu kenongono keno ngene mulane jenenge kenongo. Nah, asalkan kantil. Bunga ketiga kantil. Ojo gak kantil, tetap Anda adalah Indonesia. Identitas nomor 1 adalah Indonesia, bukan Gerindra, bukan PDIP. Ya, dari manapun Anda berasal partainya, tapi begitu Anda menjadi presiden, Anda Indonesia. Jangan memusuhi yang lain. Nah sekarang pemerintah musuhan karo sing duduk pemerintah ya apa? Berarti bukan Indonesia, kan gitu. Ya teman sekalian ya jelas ya. Oke. Terus Sunan Kalijaga usul nek iso rek kantil iku aja nang kiwa tengen tok, kantila mendukur. Kudu kantil nang Gusti Allah waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Mulane segone kudu diunggahno. Carane sego munggah ya pucuke dadi lincip, ya ta gak? Pucuke dadi lincip. Jadi tumpeng itu asalnya adalah ide untuk jangan sampai kita tidak terkait sama Allah, jangan sampai tidak online dan connected sama Allah, maka jadilah tumpeng. Ini tahap, ini babak semifinal nih aku ngarani, sebab babak finalnya nanti Ka'bah. Nek iki lah sing iso munggah mek titik rek, ya ta gak? Nek tumpeng sing iso munggah temenan Gusti Allah mek titik, mek kari pirang
upo ya. Makanya Allah memberi bentuk kabeh kudu kepethuk aku, kabeh kudu tak sayang. Mulane gambare Ka'bah nisor karo ndukur padha. Kon saiki ngerti Ka'bah. Ya, ngono iku biyen rencanane. Tak catet iku biyen pas gawe iku. Ya ta gak? Bener ta gak iki? Dadi kabeh dan ojo dimonopoli karo kiai, ojo dimonopoli karo ulama, dan aku ojo sampai duwe umat. Sing duwe umat iku Kanjeng Nabi, ngawur ae. Ngono lho. Aku awakmu dadi umatku, lah kok enak. Wong aku gak iso nulung kon kok. Meneh-meneh ndek ngarepe Gusti Allah gak iso nulung awakmu, sing iso nulung sapa? Kanjeng Nabi tok. Mulane kiai-kiai gak usah duwe nafsu duwe umat. Nek perang aku gak kira ngejak kon. Umpama sampean iku jamaahku ngaku wis gak apa-apa wis, angger aja ana organisasine, aja ana resmine. Tapi nek ana perang, ana apa-apa, aku gak ngejak awakmu, wong aku iki nglumpuhno awakmu cek uripmu enak, tenang, iso tumpengan nang Gusti Allah kok. Mosok tak jak perang. Sing perang aku dhewe le. Aku dhewe ijen. Semar campur Prabu Krisna. Tenang ae, ijen lapo karo awakmu. Engko tambah dadi sasaran tembak. Aku sing dadi sasaran tembak mesti gak kena. Mergo kon ngarani aku ndek kene padahal aku ndek mburimu. Ngono lho. Itu sebabnya saya seneng tidak dimuati koran. Wingi lak 212 rada muring-muring gak ono sing muat korane. Padahal wong 10 juta ketemu lak ngono. Terus ngersula kok gak ono sing muat, gak objektif media. Terus kan lho lah kon selama iki nang ndi? Aku iki wis 4030 iku dimuat koran paling pindho. Ngene iki wis ket bowian gak ono sing metu ndek koran. Koran itu mencari keburukan, kita doakan mereka mendapat keburukan. Nek gawe apik ngene iki gak mlebu wong sing didoleki nek kon gelut metu. Engko dimuat ya gak? Kene iki tawur, mesti metu meneh. Tapi nek damai ngene iki mereka tidak akan memuat karena berita baik itu harus berita buruk. Berita baik adalah yang peristiwa buruk. Nek peristiwa baik itu berita yang buruk jadi tidak dimuat. Ngono lho. Karena mereka memang mencari keburukan. Saya doakan Allah mengabulkan, mereka akan selalu mendapat keburukan. Dan aku wis pegatan karo media massa baik TV nasional maupun koran-koran nasional mulai tanggal 22 Mei 1998. Aku wis pegatan ket biyen, cuman gurung talak 3. Cek talak 2. Ngene ya. Sampai talak 3 dosa aku. Karena saya tetap harus bersilaturahmi dan tetap optimis terhadap kemungkinan harmoni di masa yang akan datang. Dan aku gak mangkel-mangkelan, mereka juga tahu. Ngono ya. Nah, terakhir yang dari Marquesas tadi jelas ta kudune ya apa? Kudune semakin awakmu sarjana, semakin awakmu ngerti wong cilik. Kan gitu. Betul ndak? Masa wong cilik sing kudu ngerti awakmu? Sing sekolah minta dipahami, yang sekolah itu yang semakin pandai memahami. Ngono ya. Jadi wong pinter itu gak istimewa rek. Sarjana itu durung prestasi. Prestasi nek sarjanamu ndadekno awakmu luwih manfaat. Jelas ya. Wong sembayang rajin durung prestasi gue. Prestasimu nek mari kon sembayang rajin, kon dadi manfaat luwih oke timbang nang wong akeh. Lah ngono. Jadi sekarang ini salah wong modern iku alah remeh. Sarjana bangga. Dorong iku we. Sembayang rajin bangga. Ikon rokok arek iku. Ngono ta ya? Enggak dorong karuan. Mulane ustato, ulama, cak nuno, gurung karuan luweh diterima Gusti Allah timbangane wong biasa. Ya ta gak? Ngono lho rek. Lho kudu wani ngomong ngono. Kata apa? Wong aku gak butuh apa-apa. Gitu loh. Memang begitu. Jadi dulu kalau Hindu aja saya lindungi kok. Ada jarine ono kasta to, Brahma, Satria, Sudra, Wesa. Terus jarine nek iki wong sing Brahma. Nek Islam wis makrifat 30 salat iki. Nah, terus mari ngono ana tingkat Satria. Saya memahaminya ndak gitu. Yang namanya Sudra ya, bukan orang yang paling rendah. Sudra itu gini, wong sing terjebak oleh dunia. Jadi dia sangat rendah. Masih kon ulama, masih kon presiden, masih kon sopo ae.
Nek sing kok uber-uber iku dunya sudra kon. Jelas ya? Brahma adalah orang yang mengerti spiritualitas. Masih kon mek kuli, masih kon mek arek Grab, masih kon mek tukang parkir, masih kon wali kota, anggota dewan, sapa ae angger sing kok doleki Gusti Allah Brahma kon. Jelas ya? Brahmana, ya, kurang nah ya. Ya, ke Brahmana. Itu ya teman sekalian ya. Jadi saya itu apa saja tidak saya kecam, saya cari hikmahnya, saya cari harmoninya. Gak usah terus Hindu itu ngopo pakai kasta-kasta. Kalau jok nyacat-nyacat ta, koyok kon iku wangi ae. Wong kabeh wong iku badhek mulane bisnis parfum laris apa sebabnya mergo kabeh menungso ambune badhek, ya penguk, ya lebus, ya segala macam. Ya nek gak lah sangit iku apa kon lungguh ndukure kompor ta ya apa. Ya oke ya teman sekalian ya, jelas ya, oke. Assalamualaikum, selamat datang di Piweling Maya. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018 dan sebatas yang dapat kami tangkap kurang lebih berikut ini ulasan rangkuman atau pointernya. Poin pertama adalah, hal ini jika diperlebar maka artinya, kalau katanya pendidikan sekarang ini lebih baik, berarti seharusnya akhlak juga harus lebih baik. Selayaknya padi yang semakin berisi, maka dia akan semakin menunduk. Kemudian poin selanjutnya adalah Bahnun menerangkan perihal harmoni vertikal. Contohnya adalah pada zaman dulu Bahnun memiliki forum diskusi yang dinamai Universitas Patang Puluhan. Dalam forum itu diisi oleh para aktivis mahasiswa dari berbagai universitas. Pada suatu ketika, saat semua mahasiswa itu berkumpul untuk berdiskusi seperti biasanya, ada Marquesot yang ikutan duduk di tengah-tengah diskusi itu. Marquesot adalah sahabatnya Bahnun. Dia tidak sekolah seperti para mahasiswa itu. Kalau dalam istilah orang modern itu, Marquesot itu orang yang tidak berpendidikan. Sehingga saat diskusi dia diabaikan. Namun tidak berani mengusir karena tidak enak kepada Bahnun. Jadi misalkan saat itu sedang diskusi, kemudian Marquesot ikutan nimbrung, para mahasiswa cuma diam, dan Marquesot diacuhkan. Mungkin kala itu mereka menganggap begini. Apa sih Marquesot ini? Tidak berpendidikan aja kok ikut-ikutan nimbrung. Padahal menurut Bahnun, kalau para aktivis mahasiswa itu pintar, maka seharusnya dia bisa merangkul semuanya. Bisa bicara dan berdiskusi dengan semua kalangan. Bukan sebaliknya, malah menganggap remeh orang lain. Jadi seharusnya orang makin pintar itu, harmoni vertikalnya semakin baik. Dia bisa merangkul dan bergaul dengan siapapun saja, bisa berbicara dengan siapapun saja. Dengan tukang becak, dengan tukang ojek, dengan orang pasar, dengan dosen, dengan perusahaan, dan seterusnya. Kurang lebih itulah yang Bahnun maksud dengan harmoni vertikal, sebatas yang dapat kami tangkap. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan sinau bareng pada video ini. Ulasan pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.